Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-26. Sallallahu alaihi wasallam sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa tu'inu ila lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit padanya, dan berbuat adil ketika mengislah dua orang yang sedang bertengkar adalah sedekah. Kemudian menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kemudian sebuah ucapan yang indah, yang santun, yang baik adalah sedekah. Kemudian setiap langkah yang kau ayunkan menuju tempat salat juga sedekah. Serta engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian daripada sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sedekah itu tidak mesti menggunakan uang. Sedekah itu tidak mesti menggunakan uang. Ada perkara-perkara tanpa uang juga dianggap sedekah. Sebab kalau seandainya sedekah itu mesti dengan uang, kasihan orang-orang miskin tidak bisa bersedekah. Makanya Nabi SAW membuat pilihan kepada orang-orang yang tidak punya harta, mereka bisa bersedekah dengan cara seperti ini. Dan ini kemuliaan Islam, mencakup orang kaya dan juga orang miskin. Dua-duanya bisa bersedekah. Di sini Nabi SAW menjelaskan beberapa perkara, hal-hal yang bisa manusia itu bersedekah. Kata Nabi SAW, setiap persendian
dari manusia itu ada sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Dan kita tahu bahwa persendian manusia itu jumlahnya berapa? 360 persendian. Maksudnya persendian itu yang menyambung tulang dengan tulang, itu disebut persendian. Kayak sini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, nah, ini nyambung ke sini. Nah, itu ya. Jadi satu sendi ke sendi yang lainnya, sambungan tulang dengan tulang yang lainnya, kalau dihitung dari atas kepala sampai kaki itu, kata Nabi SAW, khalaqallahu ibna Adam ala sittina wa thalathum'ati mafsalan. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam itu jumlah persendiannya 360 sendi. Kapan Nabi SAW menghitung? Kok bisa tahu bahwa persendian itu ada 360? Tentu wahyu. Dan terbukti dalam dunia kesehatan kedokteran, memang jumlahnya persis yang disabdakan Nabi SAW. Artinya Rasul itu tidak bicara dengan hawa nafsunya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bahwa setiap persendian itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, ini tangan itu bisa kita tekuk, ya kan? Sehingga kita bisa megang. Kalau lurus gini saja, gimana caranya mau megang? Mau makan susah, ya. Kalau lurus gini kan susah tuh makan. Mau ngambil barang susah. Artinya setiap persendian itu adalah bagian daripada nikmat yang Allah anugerahkan. Dari atas kepala sampai kaki, itu semua nikmat. Lah karena ini sebuah nikmat, maka nikmat-nikmat ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian akan ditanya kelak pada hari kiamat dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Allah berikan mata, Allah akan tanya mata kita. Allah berikan telinga, akan ditanya telinga kita. Allah berikan lisan, akan ditanya lisan kita. Termasuk tangan, termasuk kaki, pendengaran, penglihatan, akal, dan begitu seterusnya. Dari atas kepala sampai kaki itu akan ditanya. Makanya karena ini sebuah nikmat yang akan ditanya, sudah selayaknya dari 360 persendian itu dianjurkan untuk sedekah. Sedekah dengan cara digerakkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu berupa zikir, doa, ataupun melangkahkan ke tempat-tempat yang memang di situ ada ibadah seperti majelis ta'lim dan salat dan begitu seterusnya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, cara untuk supaya kita sudah bersedekah dari 360 sendi itu cukup dengan 2 rakaat salat duha. Dalam hadis Muslim, bahwa dengan cukup 2 rakaat duha itu sudah menggantikan 360 persendian yang dianjurkan untuk sedekah setiap harinya. Artinya di sini sekali lagi bahwa kita harus menghadapi nikmat itu dengan syukur. Badan yang kita miliki ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dari diri kalian itu ada kekuasaan Allah,
kalau kalian mau melihat. Kalau kita mau ngaca gitu ya, dari kepala sampai kaki itu semua nikmat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala letakkan masing-masing anggota badan itu sesuai dengan letaknya. Ya, mata di situ, hidung di situ, telinga di situ, dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan bahwa setiap persendian itu ada sedekahnya, maknanya karena itu sebuah nikmat, maka sedekahnya adalah dalam bentuk syukur, gitu ya. Dalam bentuk syukur dengan memanfaatkan seluruh anggota badan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sedekah yang bisa menandingi itu semuanya. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Termasuk seseorang melakukan atau berbuat adil di antara dua orang yang sedang bertengkar, kemudian kita akurkan, itu bagian daripada sedekah. Gini Bu ya, kita tahu bahwa sedekah itu ada yang sifatnya muta'addi, artinya bermanfaat untuk orang lain, dan ada sifatnya bermanfaat untuk diri sendiri, yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri, ya seperti orang bertasbih. Bukankah setiap tasbih itu sedekah, kata Rasul? Takbir sedekah, tahmid sedekah, itu manfaatnya kepada diri sendiri. Tetapi sebaik-baik sedekah itu yang manfaatnya kepada orang lain. Salah satunya yang pertama adalah seseorang mampu melakukan keadilan saat mendamaikan orang yang bertengkar. Karena begini ya, pertengkaran ini di masyarakat itu sesuatu yang lazim. Tapi tahukah bahwa pertengkaran itu bisa menghancurkan macam-macam? Rumah bisa hancur gara-gara pertengkaran. Suami istri bertengkar, ujung-ujungnya cerai, hancurlah rumah. Kemudian antar tetangga bertengkar, ujung-ujungnya pindah, tidak ada kedamaian lagi di situ. Kemudian antar kerabat, gara-gara masalah waris, gara-gara masalah birrul walidain aja iri-irian bisa bertengkar, akhirnya putus silaturahim. Atau mungkin gara-gara hutang, seseorang berhutang tidak mau bayar, bertengkar, akhirnya kemudian menjauh, musuhan, terkadang saling ejek-ejekan. Artinya bahwa pertengkaran itu merusak. Lah ketika ada orang yang hendak mendamaikan, maka orang yang mendamaikan ini adalah orang yang mulia, sangat mulia ketika mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, tiba-tiba akur lagi. Makanya kan tidak semua ada orang yang mau juru damai kan, nggak ada orang yang juru damai itu. Karena memang resikonya besar. Orang yang juru damai itu bisa dimusuhi oleh salah satunya atau dimusuhi dua-duanya. Itu risikonya juru damai itu. Makanya pahalanya besar orang yang juru damai itu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyami was salati was sadaqati." Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan
yang jauh lebih afdal dibandingkan puasa, dibandingkan salat, dibandingkan sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul. Amalan apa? Maka Nabi SAW mengatakan, salahu dzatil bayyin. Kamu bisa mengakurkan dua orang yang sedang berselisih. Kamu bisa mengislah dua orang yang sedang bertengkar. Kenapa demikian? Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal hadiqah. Karena terkadang rusaknya hubungan dua orang itu bisa menghilangkan agama. Ya, karena kalau sudah bermusuhan itu kan larinya kemana-mana, akhirnya mencaci, dosa mencaci, memaki, gibah, ya kan? Terkadang kemudian menyakiti, baik secara fisik ataupun secara lisan. Tak jarang kemudian sampai bunuh-bunuhan. Jadi banyak yang akan dilanggar, makanya bisa menghancurkan agama. Makanya ketika ada dua orang yang bertengkar, datang orang ketiga mengislah, berarti sedang memperbaiki agama. Makanya derajatnya lebih tinggi dibandingkan salat, dibandingkan puasa, bahkan dibandingkan sedekah dengan harta. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu mengislah dua orang yang sedang bertengkar itu harus siap dengan risiko. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, dan juga tentu ini nasihat kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah, islah dua orang yang sedang bertengkar walaupun mereka hendak mengusir diri. Karena itu risiko kan. Terkadang kita mau mengislah, kita pula dimarahi, diusir gitu. Kata Rasul, coba saja. Suruh dicoba gitu. Kalau tidak bisa ya sudahlah. Yang penting saya sudah mengakurkan keduanya. Kalau belum akur ya saya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tentu harus ada adab-adabnya ibu ya. Tidak kemudian melihat ada orang yang bertengkar, langsung ibu nyelonong ke situ mengislah keduanya. Nggak bisa macam itu. Pamannya ibu punya tetangga, ada suami istri lagi bertengkar, langsung nyelonong aja ke rumahnya. Ada apa ini? Nggak boleh. Ya. Jadi tidak bisa langsung menyelonong itu saja. Harus ada adab-adabnya kan. Ada sesuatu yang bisa kita masuk, ada sesuatu yang tidak bisa kita masuk di situ. Kecuali kalau diminta. Kalau nggak diminta jangan loncat pagar. Karena itu urusan orang itu. Kemudian juga ada hal-hal yang harus diketahui selain daripada harus tahu batasan-batasan itu. Juga hendaklah seseorang itu, kata para ulama, hendaklah mengikhlaskan niat. Jadi kalau kita hendak mendamaikan orang itu, ibu harus betul-betul ikhlas, memang ingin mendamaikan. Karena terkadang kalau tidak punya ikhlas, terkadang mendamaikan, tahu-taunya memihak salah satunya, kan bahaya. Atau karena ketidakikhlasan, bukannya makin damai, makin pula disulut emosinya, gara-gara datang orang ketiga. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga betul-betul harus adil, tidak boleh kemudian jomplang ke salah satunya. Ya betul-betul harus mendengar, memasang dua telinga, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, kemudian ambil tarik benangnya, kira-kira bisa didamaikan atau tidak gitu. Tidak memihak gitu. Kemudian juga jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu dalam mendamaikan itu. Karena tergesa-gesa ini termasuk dari amalan setan gitu ya. Memang betul bahwa kita tidak boleh membiarkan orang itu bertengkar terlalu lama. Karena biasanya orang bertengkar terlalu lama itu makin mengeraskan hati kan.
Tapi ketika mendamaikan pun tidak bisa terburu-buru, apalagi kasusnya sudah lama gitu ya. Ya memang harus pelan-pelan dulu, ditarik benangnya, bisa nggak berdamai. Ya, karena banyak masyarakat kita ini kalau sudah lama berperang gitu ya antar saudara itu susah untuk didamaikan. Anehnya ketika salah satunya sudah mati, kemudian yang satunya masih hidup, baru dia nangis ke kuburannya. Apa manfaat nangisnya? Ketika hidup kalian berpencar, udah mati sibuk pula ziarah kuburnya kan gitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya nangis di kuburan. Makanya sering saya katakan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan agama itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi selama hidup itulah kita berdamai. Bukan ketika hidup kita bertengkar, sudah mati sibuk ke kuburan mendoakan dia. Kayak ada anak gitu ya, bertengkar dengan orang tuanya sampai nyakiti orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya sakit kemudian meninggal, barulah dia ziarah ke orang tua ke kuburannya kan itu. Sedihlah di situ, seolah-olah anak paling berbakti itu. Lah ngapain orang sudah mati kan itu? Waktu hidup kemana gitu bahasanya. Jadi agama itu untuk orang hidup. Seperti ada orang yang nggak pernah sholat, tapi ketika mati minta kemudian diiklankan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholat pun tidak, minta diumumkan di masjid. Atau tidak pernah baca Quran, ya, ketika mati sibuk minta dibacakan Yasin. Waktu hidup kemana nggak baca Quran kalian? Jadi hal-hal yang seperti ini harus dipahami. Kemudian juga untuk menambah keberanian ketika kita mendamaikan orang itu, harus tahu bahwa pahala orang kalau bisa sampai mendamaikan itu berarti mendapatkan pahala di atas puasa, sholat dan sedekah. Ya, kalau kita tahu pahalanya kan senang kita jadinya ya mendamaikan itu. Jadi bayangkan pahalanya. Kemudian juga sebab diampuni dosa, diangkat amalan, dan begitu seterusnya. Tetapi ibu juga harus paham, kalau memang ibu ini objeknya, artinya ibu itu yang bertengkar, datang orang mendamaikan, ya, datang ada orang mendamaikan, hendaklah kita bersyukur masih ada orang ketiga yang mendamaikan. Karena terkadang orang ketiga itu diperlukan, yang bisa mendamaikan itu. Makanya kalau ada orang yang mendamaikan pihak yang bertengkar itu, cobalah buka hati. Nah, boleh jadi orang yang mendamaikan itu membawa solusi. Buka hatinya, buka matanya, buka telinganya. Kemudian dia ingat mati. Sampai kapan gitu ya. Bahkan ada seorang syekh itu bercerita, di suatu ketika dia berkhutbah di masjid tentang masalah silaturahim. Khutbahnya itu tentang masalah silaturahim. Tiba-tiba kemudian setelah khutbah ini ada salah seorang yang menangis. Sudah tua orang ini. Tiba-tiba kemudian ketika syekh selepas sholat Jumat kemudian hendak pulang, dihadang di pintu masjid, tiba-tiba dirangkul kemudian menangis. Kemudian di pojokan lagi ada orang menangis lagi. Rupanya orang ini dengan orang yang di pojok itu adalah dua orang yang bersaudara, saudara kandung. Sudah puluhan tahun sholat satu masjid tapi tidak berdamai gara-gara urusan waris. Padahal sholat satu masjid, sering ketemu di situ. Tapi gara-gara waris yang satu di pojok, satu di sini. Tersadarkan dia dengan ceramahnya syekh. Akhirnya kemudian keduanya didamaikan oleh syekh ini, pulang Allah takdirkan salah satunya meninggal. Kemudian yang masih hidup datang kepada syekh, dia menangis sesegukan gitu ya, menyesal gitu. Masa gara-gara harta kemudian harus bertengkar sampai puluhan tahun. Sekarang saudara sudah meninggal. Apa nunggu meninggal dulu gitu ya? Tidak seperti itu juga ya. Maka hendaklah seseorang itu harus memahami bahwa
Ketika ada orang mendamaikan, bersyukur, lapang dada, ingat kematian, dan juga berdoa kepada Allah agar jangan sampai dikeraskan hatinya. Ini yang pertama, mengislah di antara orang yang sedang bertengkar. Tapi sekali lagi Ibu ya, kalau Ibu dimintai pendapat hanya satu pihak saja, jangan memberikan solusi. Pamannya nih, kan berkawan nih di satu pengajian nih, tiba-tiba kemudian ada orang yang surat kepada Ibu, Om ada waktu enggak? Ada apa Om? Ini saya ada masalah dengan suami. Kira-kira pendapatnya gimana? Udah cerai aja, cari lagi yang kaya, banyak duda kaya. Ini Ibu ini bukan kompor gas 5 kilo, itu sudah yang di atasnya 5 kilo itu. Jangan ngompori orang. Kalau bisa damaikan. Kita kan tidak tahu, karena nggak pernah cerita suami. Kalau satu pihak itu kembali kepada agamamu. Kalau ada orang curhat satu pihak, maka kembalikan kepada agama. Apa kembalikan kepada agama? Bahwa asal cerai itu tidak baik. Maka nasihati, sebaiknya kembali kepada suamimu. Kembali kepada suami. Walaupun umpamanya kita tahu bahwa suaminya itu kurang ajar gitu kan. Karena kita belum mendengar sebelah pihak kan gitu ya. Baru satu pihak. Kalau hanya mendengar satu pihak, kembalikan kepada hukum asal. Bahwa bercerai itu tidak baik. Nasihati, suruh balik, suruh sabar gitu. Jadi itu yang harus dipahami ketika mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantu agar bisa menaiki kendaraannya, atau engkau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, kalau itu dilakukan maka itu bagian daripada sedekah. Baik. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, ini kan bagian kecil gambaran. Contoh gitu ya. Bukan berarti contohnya ini saja, tidak. Ini sebagai contoh. Kalau seandainya ada orang minta bantuan, entah tetangga mau pindah rumah, ya kan, mungkin tidak ada yang ngangkat barang, ibu langsung datang bantu. Atau ada tetangga yang sakit, ibu punya kendaraan dan tidak sedang kemana-mana, apa salahnya? Ayo saya antar. Itu maksudnya. Atau umpamanya ada orang yang sedang berjalan di jalan itu, kawan umpamanya, nampak dia rumahnya jauh, ya ikut saya saya antar. Walaupun mungkin berlainan arah gitu, tidak apa-apa antar, ada masalah apa? Kan itu sebagai sedekah sebenarnya. Cuman masalahnya kalau tidak dikenal, ya tidak dikenal, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka dilihat. Kalau tidak kenal ya. Kalau seandainya kita menganggap itu sebuah penipuan atau kejahatan, yang sekarang kan diantara trik-trik kejahatan kan begitu ya, di jalan raya nyotop-nyotop orang gitu ya, tahu-tahu dia rampok pula atau penjahat pula. Kalau memang insting kita ke situ takut, ya, maka tidak perlu ditolong. Tapi kalau seandainya feeling kita memang dia membutuhkan, bahkan kalau seandainya sampai membahayakan nyawa dia, kita berdosa kalau tidak menolong. Kayak di zaman dulu, atau di zaman dulu itu kan perjalanan di padang pasir gitu ya. Kalau tidak ditolong, makanya bisa kausan mati itu. Contohnya seperti itu ya. Maka kalau sampai mencelakakan dirinya, kemudian kita tidak menolongnya, maka berdosa kita. Tapi kalau tidak sampai mencelakakan, ya mungkin yang lain juga adalah yang lewat situ, tidak ada masalah ya. Karena juga di zaman sekarang apalagi Batam ini kiri kanan rumahnya hampir semua jalan itu terang gitu ya.
ya hanya mungkin disunahkan saja kita menolongnya. Tapi kalau sampai kemudian pamannya ada anak kecil, ibu nemu anak kecil tuh di jalan kan, kalau kita biarkan anak kecil itu mungkin bisa ketabrak, bisa apa, tolong, wajib hukumnya. Kalau tidak, berdosa. Lah, di sini Nabi SAW bahwa di antara bentuk sedekah adalah menolong saudaranya, dan menolong saudaranya itu macam-macam, terutama menolong kerabatnya, menolong keluarganya. Ya, jadi menolong keluarga lebih lagi dibandingkan menolong orang lain. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan orang yang menolong orang lain itu. Kata Nabi SAW, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang ditimpa kesulitan, maka Allah mudahkan dia di dunia bahkan di akhirat. Bayangkan di antara keutamaannya, Allah berikan kemudahan kehidupan dia di dunia, dan Allah berikan juga kehidupan kelak di akhirat. Orang yang suka nolong orang, subhanallah itu ya. Padahal pada hari kiamat itu tidak ada yang menolong kecuali amalan. Maka yang bisa menolong pada hari kiamat adalah amalan dia. Ketika dia banyak menolong di dunia, maka dia akan banyak ditolong di akhirat. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, "Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurabati yaumil qiyamah." Barang siapa yang berusaha untuk menghilangkan keperitan-keperitan hidup seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan seluruh keperitan-keperitan hidup kelak pada hari kiamat. Karena begini ya, pada hari kiamat itu semua orang susah. Bagaimana matahari didekatkan, bagaimana keringat dicucurkan, bagaimana dia akan berdiri dan tidak bisa duduk, apalagi dibaringkan badannya, sehingga akan banyak kesulitan. Lah orang-orang yang kemudian menolong saudaranya, maka itu dia sudah bersedekah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat sedekah akan menjadi penaung bagi dirinya dari cahaya matahari dan kepalanya. Ya kan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi sedekah itu salah satu adalah penghalang kepala dan matahari. Maka dalam bentuk sedekah, baik sedekah harta atau sedekah yang seperti ini bisa menolong kesulitan kita pada hari kiamat. Bahkan lebih daripada itu, Bu, Nabi SAW mengatakan, "Sanaiul ma'ruf taqi masari asu." Orang yang suka menolong orang lain itu, maka dia akan diberikan hadiah kalau meninggal husnul khatimah. Ya, taqi masari asu, akan menghilangkan kesulitan-kesulitan saat sakaratul maut, gitu maksudnya. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga di antara keutamaannya, Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Rasul, amalan apa sih yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas." Amalan yang paling baik, yang paling dicintai Allah adalah seseorang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kalau seandainya kita tidak bisa lah ya, artinya mau nolong nggak ada tenaga, mau ngasih duit tidak ada duit, ya. Pokoknya tidak bisa, dengan tenaga tidak bisa, dengan uang juga memang tidak ada uang, ya. Kalaupun tidak bisa dengan itu semuanya, minimalnya dengan lisan, ya, dengan lisan supaya meringankan kesusahannya. Jadi ucapan-ucapan yang masuk ke dalam hatinya itu menyenangkan hatinya, gitu maksudnya. Karena terkadang ada orang itu disenangkan dengan lisan orang. Karena tabiat manusia itu, Bu, orang akan senang kepada kita ini karena kita suka berbuat baik sama orang itu. Itu tabiat manusia itu. Orang akan senang kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Tabiat manusia siapapun.
Makanya kenapa Nabi SAW membuat kaidah di sini? Sebenarnya kemudian ketika kita hendak dicintai manusia, tidak perlu dengan cara menjilat dan yang semacamnya, cukup berbuat baik kepada dia saja, lama-lama dia suka dengan kita tuh. Karena ini kaidah agama. Yang melembutkan hati manusia kan bukan uang. Yang melembutkan hati manusia itu Allah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Yang melembutkan hati orang itu adalah Allah. Kalau kau infakkan semua hartamu untuk melembutkan hatinya, tidak mungkin bisa. Karena hati manusia itu dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengikuti saran-saran Allah dan Rasulnya, maka itu salah satu bentuk kelembutan, membuka kelembutan hati manusia. Kemudian kata Nabi SAW juga, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Dan kalimat yang santun, kalimat yang baik itu sedekah. Karena begini, gara-gara satu kalimat iblis dikeluarkan dari surga. Coba bayangkan, gara-gara satu kalimat iblis bisa dikeluarkan dari surga. Apa kalimatnya? Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam, apa kalimatnya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Rabb dibandingkan si Adam itu. Aku loh diciptakan dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Sebab satu kalimat ini, apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surga, kau makhluk yang terkutuk. Lihat. Gara-gara satu kalimat iblis dikeluarkan dari surga. Artinya apa? Artinya ucapan ini bisa membahayakan. Ya, ucapan manusia bisa membahayakan. Gara-gara satu kalimat orang bisa dibunuh. Gara-gara satu kalimat hilang silaturahim, yang ada putus silaturahim. Gara-gara satu kalimat gitu ya, terjadi pertengkaran di mana-mana. Gara-gara satu kalimat suami bisa mencerai istri. Jadi lisan ini memang harus dijaga. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis itu, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha bala. Ada seorang hamba, kata Rasul, mengucapkan satu kalimat. Lihat, ibarah Nabi SAW tidak mengatakan berkalimat-kalimat, tidak. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, tapi satu kalimat ini mengandung kemurkaan Allah, diucapkan tanpa sadar. Bayangkan, diucapkan tanpa sadar, satu kalimat ini mengandung kekufuran, mengandung kemurkaan Allah. Apa kata Rasul? Yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Cukup bagi dia ditenggelamkan ke dalam jahanam yang dalamnya lebih jauh dibandingkan jarak antara barat dan timur. Gara-gara satu kalimat. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur gara-gara satu kalimat. Aisyah radhiyallahu anha itu sebenarnya tidak ngomong, tidak, dia tidak mengucapkan, dia hanya mengisyaratkan, saya ini tinggi gitu ya, Sofia itu pendek gitu. Hanya gitu saja, tidak ngomong, hanya pakai tangan saja gini-gini. Tapi Rasul paham bahwa Aisyah hendak mengatakan Sofia itu pendek, itu satu kalimat tuh, cuman pakai isyarat. Dan bagi Nabi SAW ini bagian daripada ghibah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat, kata Rasulullah, yang kalau seandainya dilempar ke dalam air lautan cukup mencemari itu satu dunia lautan. Saking buruknya ucapan ghibah itu, sampai bisa mencemari semua air lautan. Padahal sampah satu kota Batam belum tentu mencemari lautan. Satu kalimat ghibah bisa mencemari lautan, menunjukkan bahwa ghibah itu lebih busuk dibandingkan sampah satu kota Batam, gitu maksudnya. Lah di sini bagaimana Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita, karena begini,
Kalimat yang baik itu ada dua macam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ada yang memang baik secara zatnya. Kalimat itu memang ada yang baik secara zatnya, seperti ibu baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu kan baik secara zatnya. Memang kalimat itu kalimat baik, kalimat zikir kan. Itu namanya baik secara zatnya. Tidak perlu dibahas. Karena banyak berzikir berarti dia sedang mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Tetapi di sana ada bagian daripada ibadah, mungkin kalimat-kalimat mubah, kalimat-kalimat mubah, tapi tujuannya menyenangkan orang. Kalimat itu kalimat mubah, ya tanya gimana kabarmu, gimana sehat gak kamu, gimana anak-anakmu, ya bahasa-bahasa mubah sehari-hari ya, ibu ngobrol gitu. Tapi tanpa terasa nih obrolan itu akhirnya yang tadinya dada orang itu sempit jadi lebar, yang tadinya rumsap itu jadi sedikit demi sedikit terurai gara-gara ngobrol sama ibu saja. Kan kadang ada orang banyak masalah itu kan terkadang tidak bisa disimpan, tidak dikeluarkan kan. Ibu ini sebagai pendengar setia kadang-kadang itu sudah bisa plong karena orang ini ingin mengeluarkan tetapi mereka gak mungkin lah dia ngobrol sama tiang di sini, dan harus ada lawannya kan. Kadang-kadang cukup mendengarkan, kadang-kadang mungkin nimpalin, yang sabar ya cuman gitu sih kalimatnya. Tapi itu sudah masuk ke dalam hati, itu sudah enak, ikut simpati namanya. Nah, itu juga itu dikatakan kalimatut thayyibah, itu kalimat yang baik. Tapi saya sarankan Bu, kalau ada orang yang curhat sama ibu harus minta izin dulu sama dia. Pokoknya ada orang, ada waktu enggak saya ingin curhat. Ibu harus tanya dulu, ini curhat ini masalah aib atau bukan? Masalah aib atau bukan? Kalau masalah aib saya tidak mau dengar. Kemudian dipaksa, nggak apa-apa loh, tolong saya bapaknya. Nah, tolong saya izinkan, saya minta izin, boleh nggak saya dengar? Ya, harus minta izin tuh. Ya, jangan main tarik-tarik. Ada waktu ngomong-ngomong, nggak gitu. Ya. Jadi tetap harus minta izin. Maaf, ini kan karena yang mau diceritakan masalah suami, masalah ini kan nggak bagus sebenarnya. Saya nggak boleh mendengar, saya kan bukan siapa-siapa. Saya minta izin dulu. Ya, harus minta izin dulu ya. Boleh nggak saya dengar? Kalau nggak dengar, nggak boleh nggak mau saya dengar. Tapi sebisa mungkin ibu harus menghindar sebenarnya. Kalau memang dia mau menceritakan aib dirinya atau orang lain, sebenarnya harus menghindar. Kecuali kalau memang dia butuh dan mungkin dia merasa bahwa ibu ini bisa memberikan solusi, maka ini masuk pada hadis Nabi SAW, idza stansahaka fansah. Apabila saudara meminta saran, berikan dia saran. Ya, jadi tidak main langsung dulu. Ya. Taib. Jadi ini juga termasuk sedekah, adalah al-kalimatut thayyibah. Dan keutamaan orang bicara dengan santun itu banyak ya. Pertama, memang kalimat yang baik itu sedekah sebagaimana yang kita sudah bahas di sini. Yang kedua, kalimat yang baik itu bisa ta'aluful qulub. Bisa menyatukan hati. Kalimat yang baik itu bisa menyatukan hati. Yang tadinya keras itu jadi lembut. Kemudian juga kalimat yang baik itu intisar al-syaitan. Kalimat yang baik itu sebenarnya sedang mengalahkan setan, sedang mengalahkan setan, karena setan itu berusaha untuk tahris. Tahris itu berusaha untuk membuat orang itu musuhan. Maka dengan kalimat yang baik dia berdamai. Maka ini salah satu melawan setan dengan kalimat yang baik. Kemudian juga kalimat yang baik itu takunun najatu minan nar, bisa menjauhkan dari api neraka, menyelamatkan dia dari api neraka. Dan kalimat yang baik juga salah satu bisa menggugurkan dosa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, inna min mujibatil maghfirati badlus salam wa husnul kalam. Kata Rasul, sesungguhnya yang mewajibkan orang itu diampuni dosa-dosanya adalah dengan cara menjawab salam dan mengucapkan kalimat yang santun ya. Tapi sebaliknya Bu,
kalau kalimat itu yang keluar dari lisan ibu itu tidak baik, menunjukkan ibu itu su'ul adab. Kalau ada orang yang omongannya pedas, kasar, berarti cerminan dari akhlak dia itu. Berarti orang itu memang jelek akhlak. Karena akhlak itu kan terbagi tiga, kata para ulama ya, dari leher ke atas. Dari leher ke atas. Kemudian dari leher ke bawah. Kemudian tangan. Leher ke atas itu identik dengan mata dan lisan. Ya, mata dan lisan. Kalau suka melotot, suka marah, itu nggak punya akhlak tuh kepalanya. Tapi kalau suka tunduk, senyum, ngomongnya bagus, itu akhlak, berakhlak. Berarti kepalanya berakhlak. Ya. Kemudian tangan, suka nolong, ya, panjang tangan, ringan tangan. Panjang tangan apa ya? Balik. Ringan tangan lah ya. Suka nolong, suka bantu gitu ya. Itu berarti tangannya berakhlak. Kemudian dari leher ke bawah, ya, kalau leher ke bawah nih, ibu kalau lagi ngomong sama orang, ya, badan kita menghadap dia tuh berarti berakhlak. Walaupun yang kita ajak bicara ini adalah mungkin orang yang derajat di bawah ibu. Karena banyak orang-orang yang ketika ngobrol itu tidak menghargai orang yang diajak ngobrol. Badannya kemana gitu ya. Walaupun kepalanya ke arah, tapi badannya tidak lurus ke orang yang ngobrol, tidak dihargai. Harusnya kalau ada ngomong itu kita hadapi, ya, didengerin, betul lah, itu beradab tuh. Ya, itu dari leher ke bawah tuh. Karena ada yang lagi ngobrol karena mungkin merasa mungkin dia pembantu atau apa gitu ya, orang miskin atau bagi dia mungkin derajat di bawah dia, kadang-kadang nampak sombong. Nggak boleh. Manusia di sisi Allah itu sama, mau Anda orang kaya, orang miskin sama saja. Yang bedakan itu takwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kan Anda saja merasa lebih terhormat menurut Anda sendiri kan itu. Tapi menurut Allah itu sama saja. Belum tentu orang kaya lebih mulia dibandingkan orang miskin. Ataupun sebaliknya, karena banyak orang miskin juga sombong. Udah miskin sombong lagi kan. Jadi menunjukkan bahwa kalau jahat lisannya itu dia sedang su'ul adab. Dan biasanya kalimat yang buruk itu membuat orang lari. Orang tuh tidak suka sebenarnya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159, dengan rahmat dari Allah engkau lembut kepada mereka wahai Muhammad, sebab kalau engkau keras mereka akan lari. Makanya biasanya orang yang kotor lisannya orang nggak suka, biasanya memang nggak suka. Kalau lisannya itu kotor orang nggak suka tuh, kecuali sesama lisan kotor. Nah itu lain lagi. Nah, mungkin satu geng lah itu ya, karena al arwahu junudun mujannadah, ruh itu akan bergabung dengan gengnya. Kalau lisannya kotor pasti akan berjumpa dengan lisan kotor juga. Tapi kalau lisannya baik berjumpa dengan lisan kotor nggak mau dia. Ruhnya nolak tuh. Makanya di sini kalimat yang jelek itu membuat orang lari. Membuat orang lari. Walaupun dia ahli ngaji, walaupun cadar, walaupun nikung, walaupun kaos kakinya rangkap 3 rangkap. Kalau lisannya lebih panjang dari jilbabnya itu gak suka orang. Kemudian juga ucapan yang jelek itu bisa qadahun fil iman, masalahnya itu bisa mencacati iman orang. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan muslim kalau orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Berarti kalau seandainya orang itu tidak selamat dari lisan kita dan tangan kita, dipertanyakan keimanannya, cacat imannya. Karena seorang muslim itu harus selamat. Makanya saya kemarin sudah saya jelaskan ketika menjelaskan hakul muslim ala muslim situ itu. Apa sih mana ucapan salam itu? Assalamualaikum. Ucapan salam ini bukan ucapan biasa. Ucapan salam itu artinya kita memberikan
keamanan dan keselamatan bagi dia. Seolah-olah kita menyingkat dengan assalamualaikum. Kalau mau dirinci, ya, kalimat assalamualaikum itu, aku datang kepadamu, aku tidak akan mengucapkan kalimat jahat, kalimat kotor, tidak akan menggibah, tidak akan mengambil hartamu, tidak akan membunuhmu, tidak akan menumpahkan darahmu, tidak akan kan kepanjangan kalau ngomong itu. Cukup dengan assalamualaikum, saya berikan keselamatan, kamu tidak akan saya sakiti. Itulah ucapan assalamualaikum itu, di situ maknanya. Makanya seorang muslim itu dikatakan muslim kalau orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Tapi kalau tidak selamat, berarti masih dipertanyakan keimanannya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah sebab orang masuk neraka itu kebanyakan dari lisan yang jahat. Kebanyakan lisan jahat itu orang masuk neraka, jarang orang masuk surga. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatu, dan langkah-langkah yang kau langkahkan, kau ayunkan menuju salat, itu juga bagian daripada sedekah. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, melangkahkan kaki ke tempat sholat, atau mungkin bagi laki-laki ke masjid gitu ya. Kalau ibu kan mungkin melangkahkan kaki di rumah sajalah, dari dapur, sumur, tempat sholat, ya kan? Itu kan langkah-langkah juga kan? Ada langkahnya lah, walaupun langkahnya pendek. Laki-laki kan langkahnya panjang. Tapi pendeknya langkah ibu sangat panjangnya langkah bapak kan. Orang-orang yang suka melangkahkan kaki untuk sholat sini, kata Nabi SAW, lam yakhud khutwatan illa kutibat lahu hasanatun wa muhiyat anhu sayyi'atun. Jadi setiap langkah orang yang menuju sholat itu, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus kesalahan. Jadi langkah yang pertama dihapus kesalahan, kemudian langkah yang kedua dicatat kebaikan, diangkat derajatnya. Coba bayangkan berapa langkah. Makanya dahulu ada sebuah kisah, ada seorang rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kalangan ansar, itu rumahnya jauh dari masjid. Anak orang ansar ini jauh dari masjid. Jadi kemudian dikatakan kepada orang ansar ini, karena dia kan jalan kaki itu dari masjid dari rumah ke masjid itu. Jadi ada orang yang ingin menolong. Bagaimana kalau seandainya ishtaraitu khimara, aku belikan kau kendaraan berupa keledai, kau bisa naik keledai rumah ke masjid. Itulah dulu orang dulu. Orang dulu itu luar biasa. Isi tidurnya masih enak kan. Ini dibuat pula gunung. Jadi kalau mobil itu di tengah-tengah dia nggak bisa jalan tuh, jadi timbangan jadinya. Ya, jadi itu dosa sosial tuh, jangan dilakukan. Ya kalaupun harus karena ada maslahat, mungkin ada sekolah, ada apa, ya kan? Takut orang kencang-kencang di situ. Yang benar sajalah buat polisi tidur itu. Jangan bapak polisi yang tidur, buat anak polisi aja yang tidur itu. Ya, yang kecil-kecil itu, jadi kan nggak membahayakan orang. Ini enggak. Yang herannya nih, kadang-kadang di depan rumah itu ada lubang, dan persis depan rumah dia. Kadang-kadang dia pun tersakiti dengan lubang itu. Kadang-kadang tersakiti dengan lubang itu, sudah tahu depan rumah dia. Apalah salahnya kan, beli pasir ke atau ambil tanah, tutuplah lubang itu. Dia sendiri tersakiti, apalagi orang yang jalan di situ, nyantai saja di situ kan gitu ya. Padahal kalau dia tahu amalan membuang hal-hal yang bisa membahayakan itu besar sekali. Walaupun ini serendah-rendahnya iman. Di sini Nabi SAW mencantumkan perkara yang terakhir ini karena ini yang paling rendah. Sedekah yang paling rendah itu adalah membuang hal-hal yang menyakiti orang. Ini paling rendah. Menunjukkan sebelum-sebelumnya lebih tinggi lagi. Makanya letakkan di belakang. Rasul letakkan di belakang karena ini yang paling rendah dalilnya. Karena Rasul SAW mengatakan seafdal-afdalnya iman itu la ilaha illallah, serendah-rendahnya adalah imatatul adhani
anit thariq, membuang hal-hal yang bisa membahayakan manusia dari jalan. Ini serendah-rendahnya iman, tapi lihat pahalanya luar biasa gitu ya. Jangan lihat rendahnya imannya. Makanya kenapa seorang ulama namanya Rabi bin Haytham yang 40 tahun tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram, Rabi bin Haytham ini, itu kalau dari rumah ke masjid pandangannya selalu ke bawah, pandangannya selalu ke bawah. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa mengganggu orang itu langsung diambil disingkirkan, langsung diambil disingkirkan. Kadang dia mengucapkan ketika dia mengambil, ya Allah, kalau memang ini ada pahalanya, aku kirimkan kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Rabi bin Haytham sampai seperti itu. Ya, ini semua bicara tentang sedekah di luar daripada sedekah harta. Taib, wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Dari hadis yang berhubungan tadi, yang termasuk zakat tadi, mendamaikan orang bertengkar, membantu orang lain meninggalkan keuangan, ucapan yang baik, yang akan menjadi masjid, yang kelima menyingkirkan gangguan di jalan. Anak akan poin yang ketiga yaitu ucapan yang baik. Tadi kita ada singgung masalah hubungan antara teman. Di sini anak-anak Ustaz, ketika kita mendapatkan sosok teman yang memang akhlaknya kurang baik ya Ustaz. Hari pertama dia datang, dia curhat, kita mendengarkan apa yang dia bicarakan, keluh kesah yang baik dengan suaminya maupun keluh kesahnya tentang keuangan ekonomi. Hari-hari berlalu terus demikian sampai masa ya di anak 5 tahun yang betul-betul dengan orang yang seperti itu. Ternyata kita melihat memang apa yang didapatkan ya seperti itu, walaupun sudah pergi kajian, dia tidak bisa mengubah akhlaknya. Terus ketika kita mengingatkan dengan secara baik, dia tidak paham bahasa kita. Ternyata ketika kita sekali dengan kasar, dia paham bukan. Ya, contohnya begini Ustaz, ketika dia mau cerita panjang, langsung kita stop. Dia sudah pelanggan kamu malah kita yang lagi bicara. Nah, dengan itu orang yang lebih paham Ustaz, dia langsung mengingatkan kata-katanya dan dia pulang. Yang anak tanyakan Ustaz, boleh kita berbicara. Sebab ketika kita menasihatkan kata-kata yang baik dengan hadis yang Ustaz sampaikan, maksudnya kasar di situ meninggikan bukan menyebut kalimat kotor kan? Oke. Ya, alhamdulillah. Harus dibedakan ya, kalau kasar dengan tegas itu beda. Itu kan tegas ya, dengan cara mengkat atau meninggikan suara gitu ya kan. Ya kadang itu kan teori menasihati. Teori menasihati asal jangan keluar kalimat-kalimat yang kalimat itu berbau dosa, seperti kata-kata binatang atau kata-kata yang dianggap kasar gitu ya, atau yang menyinggung. Ya kalau hanya tegas saja, memang orang ini tidak bisa. Kan ada orang itu yang diajak ngobrol terus muter dulu ke Batam Center, ke Tiban, baru ke Batu Haji. Kan ada muter-muter dulu baru ke situ. Intinya ke situ sebenarnya. Cuman karena takut menyinggung perasaan jadi muter-muter dulu dia. Ya. Tapi ada orang yang diajak putar-putar makin pusing dia. Berarti harus to the point saja dia. Ada orang seperti itu ya. Ya kan lihat karakter orang, kembali ke lihat karakter orang. Yang jelas niat kita baik dan kita berusaha menahan tidak mengeluarkan kata kotor. Hanya mungkin dengan cara seperti itu dia bisa sadar, ya insya Allah tidak ada masalah selama tidak mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata itu kan ada, kata-kata itu ada 4 macam. Ya. Kata-kata itu ada 4 macam. Pertama, kata-kata itu ada yang betul-betul memang semua kebaikan dari awal sampai akhir semua baik. Khairun mahad namanya, semua baik. Yang kedua syarrun mahad, semua jahat. Kemudian yang ketiga campuran syarrun wa khairun, dalam omongannya kadang-kadang baik, kadang-kadang diselipkan pula kata-kata kotor, kata-kata jahat.
Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya tidak ada kebaikannya, tidak ada kejahatannya. Ya kata-kata mubah. Semua akan ditanya di hadapan Allah. Kecuali kata-kata mubah. Kalau buruk semuanya, kemudian baik semuanya, kemudian campur aduk antara buruk dan yang baik, semua akan ditanya. Yang tidak akan dihisab itu kata-kata mubah, walaupun tetap dicatat oleh malaikat raqib dan atid, tapi tidak dihisab. Jadi seorang muslim itu makanya kan ketika memberikan nasihat itu kan lihat, jangan sampai nasihat di depan orang, sehingga akhirnya niatnya memberikan nasihat ternyata mempermalukan. Jangan di hadapan orang. Niatnya sih bagus, nasihati, tapi ujung-ujungnya membongkar aib dan mempermalukan kan? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, ketika kita menasihati orang itu kayak kita bercermin, Bu. Muka kita ada di cermin, berarti ketika kita nasihati orang itu seolah-olah nasihati diri sendiri gitu maksudnya. Jangan merasa kita lebih baik daripada dia gitu. Anggap saja ketika kita nasihati itu nasihati kau diri sendiri. Kalau itu kaidah yang kita pakai, nah, tentu kita tidak akan merasa bahwa kita lebih baik, kan? Karena ketika menasihati orang itu sama dengan menasihati kita dalam cermin gitu. Berarti balilah diri sendiri. Kemudian juga memilih waktu, memilih kata, kosakata dan begitu seterusnya, karena kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hati manusia itu ada ikbalnya, ada idbarnya. Ada ikbalnya, ada suatu ketika mudah dia mendapatkan nasihat, ada suatu ketika itu sulit mendapatkan nasihat. Hati manusia itu kadang-kadang seperti itu. Kadang lagi seneng, enak, ngomong apa saja nggak peduli. Ada lagi rungsep, ngomong apa saja masuk ke perasaan, sakit hati. Iya. Jadi ada waktu-waktunya iqbal dan idbar. Carilah waktu-waktu ketika dia iqbal hatinya, ketika dia menerima nasihat, disitulah. Sehingga diperlukan memilih waktu, memilih tempat, memilih kosakata gitu ya. Kemudian dimuqaddimahi dengan apa dulu supaya senang dia gitu. Ajak makan bakso dulu, baru sudah kenyang baru ngomong bapaknya kan itu. Karena dia suka bakso bapaknya. Atau ajak kemana dulu, jalan dulu ke Barelang sana. Nah, sampai di sana dihajar gitu. Maksudnya cari tempat, cari waktu, cari kata itu karena ada sisi-sisi kelemahan hati itu. Nah, waktu sisi kelemahan dari nasihatnya. Ya, ini kan teori-teori yang disebutkan para ulama. Memang kenyataannya berat nasihati orang. Makanya kenapa pahalanya lebih besar dibandingkan sholat, puasa dan sedekah. Ya, nasihati orang itu karena berat gitu. Dan itu amalan yang paling mulia. Ya. Mendakwai orang itu amalan yang paling mulia. Sampai-sampai Rasul mengatakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi ucapan yang lebih indah dibandingkan orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah? Nggak ada lagi. Itu yang paling tinggi itu. Makanya nasihati orang kan ngajak orang ke agama supaya dia baik, supaya dia berubah kan gitu. Makanya risikonya berat, kadang-kadang dimusuhi, kadang-kadang kita pula dihujat, kadang-kadang kita pula dimusuhi dan begitu seterusnya. Ya saya kira tidak masalah kalau hanya tegas saja, udah sekali-kali dilembuti gitu ya, habis dimarahi kasih duit gitu, senang dia. Apa-apa mari terus saja lah dapat duit. Allah. Iya. Tadi katakan Rasulullah SAW berkata, amalan yang lebih jauh berat daripada puasa sedekah sholat itu, kamu bisa memberikan antara sholat yang sedang lakukan. Tadi juga katakan, kenapa pahala memberikan orang yang bersedekah itu baik karena sedang memperbaiki agama. Yang mana tanyakan di sini Ustaz, kita memberikan secara lahir dan secara batin Ustaz, bahwa pahala sholat itu kan kita tidak intinya semua orang sholat dan kita tidak bisa memamerkan atau menceritakan bahwa sesungguhnya aku sholat begini dan begitu. Dan ketika kita bersedekah, nah di sini berbeda ujiannya banyak ya Ustaz. Hari ini setahun 2 tahun kita bisa menutupi. Terkadang tahun ketiga tanpa kita sadari kita mengungkapkan.
Rasulullah SAW tadi, juga dari puasa sedekah dan orang itu juga bisa lebih baik dengan orang yang apa tadi kan mendamaikan orang tadi. Kenapa tetap lebih tinggi Ustaz? Kadang mendamaikan orang itu kan hanya hal yang biasa kita karena dalam hadis sholat itu kan amalan yang luar biasa dan maksud di sini sholat sunnah ya, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah ya. Kalau yang wajib ya tidak bisa diimbangi lah. Ya. Maksud di sini kalau yang sholat itu wajib ya tidak bisa diimbangi dengan seperti ini. Maksudnya puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Karena itu kan kembali. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang sifatnya ubudiyah itu kembali kepada orang yang mengerjakan. Kepada orang yang mengerjakan. Tapi kalau kita mendamaikan orang itu sifatnya mutaaddi. Manfaatnya bukan untuk diri sendiri tapi orang lain juga. Tapi kalau sholat itu manfaatnya hanya untuk pribadi kita saja. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah kan kembali ke kita. Tapi kalau memperbaiki orang lain itu kembali ke kita dan orang itu. Makanya ada kasus ya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika dia bermalam di rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal muridnya, Imam Syafi'i tidak sholat malam. Sampai-sampai kemudian kata putrinya Imam Ahmad, masa seorang imam besar dia meninggalkan qiyamul lail, kok tidur terus? Harusnya kan seorang alim itu harus ya nampak sholat gitu ya sepanjang malam. Jadi tanyakan kepada Imam Syafi'i, apa jawaban Imam Syafi'i? Semalam saya tidak sholat itu, bukan saya tidur. Saya memikirkan satu hadis dan saya bisa mengeluarkan dari satu hadis itu 100 faedah. Apa itu hadis? Hadis tentang cerita Abu Umair yang punya burung namanya Nughair itu. Rasul mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan? Bagaimana kondisi burung Nughair, burung pipit yang dipelihara mati itu ya. Jadi nangislah si Abu Umair. Memang anak-anak itu kalau kehilangan, dia lebih sedih kehilangan mainannya ya dibandingkan orang lain gitu ya. Kalau sudah tua mungkin pasangannya. Kalau anak-anak kan tengoklah kalau mainannya. Ya saya itu ada anak niswa itu sampai bola-bolanya diambil kucing, nangis guling-guling. Kucingnya tidak boleh ngambil. Ya kan? Karena memang anak-anak seperti itu kan, kalau mainannya hilang tuh kayak sedih banget. Jadi Rasul datang kepada Abu Umair itu yang belum balik, ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Dengan ada apa Abu Umair kata, dicandai sama Nabi. Ada apa Abu Umair? Gimana kondisi burungmu? Kata mati Rasul gitu. Kecekik itu keinjak namanya anak-anak itu. Hadisnya cuma segitu, sekucit itu hadisnya. Tapi Imam Bukhari bisa mengeluarkan 100 faedah dari hadis ini. Dia tidak tidur. Ya. Artinya bahwa ketika dia menggali ilmu untuk disampaikan kepada orang, itu lebih baik dibandingkan sholat malam sampai dari Aisyah sampai subuh gitu. Kenapa? Karena manfaat menyampaikan ilmu itu kepada orang untuk diri dan orang lain lagi. Tapi kalau sholat kan manfaatnya untuk diri sendiri. Sama dengan mendamaikan orang, itu kan dakwah juga tuh. Manfaatnya bagi orang lain, makanya lebih baik. Ya. Kalau sedekah sunnah, sholat sunnah atau puasa sunnah kan kembali ke diri sendiri. Itu maksudnya. Ya. Ya. Allah. Ya. Waalaikumsalam. Pakai mikrofon. Kita posisinya adalah sebagai keponakan. Jadi ada saudara kita, tante kita, belum ada yang kakak keponakan itu belum puluhan tahun. Oke. Dan sudah banyak yang menanti mereka masuk ke kelas mati. Nah, sekali kita mungkin kita pemahaman kecil. Padahal kita harap sudah paham sedikit mengenai usaha mendamaikan kedua orang ini. Bagaimana sebaiknya, apakah dibiarkan aja sampai mereka meninggal? Kalau kita harus berusaha, kita biasa mesti tidak tahu apa-apa. Karena jalan kita ada juga satu kita juga tahu yang mereka itu ada di mana. Iya. Ia kan berusaha untuk mendamaikan kan
terus saja, nggak bisa kemudian berhenti dengan sekali coba langsung kemudian sudah nggak bisa namanya. Itu namanya sudah kalah sebelum perang kan itu ya. Terus saja cari upaya saja, nggak bisa cara A, cara B, nggak bisa langkah B, langkah C, carilah. Ya. Bahkan dalam mendamaikan orang itu boleh berdusta. Dalam Islam itu dusta nggak boleh, tapi dalam mendamaikan dibolehkan berdusta. Banyak datang kepada orang yang musuh itu. Sebenarnya si Anu, saya kemarin ketemu si Anu loh, Masya Allah. Dia kalau ngomong sama kamu itu memuji-muji, padahal tidak pernah muji itu. Supaya maksudnya, betul tak kan itu ya? Mungkin awalnya percaya nggak percaya kan? Kayak petilis yang bolong aja, mana ada dia muji saya. Awalnya mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi ketika kita pergi, kadang-kadang ucapan orang itu melekat loh dalam hati. Mungkin ketika ngobrol biasa-biasa aja, tapi akan kepikiran tuh sama dia. Nanti besoknya datang ke dia. Nah, terkadang harus dibohongi seperti itu. Boleh bohong ketika mendamaikan orang, tapi jangan sampai bohong itu kebablasan. Maksudnya dalam mendamaikan saja, jangan sampai kemudian keluar daripada itu. Tetapi kalau memang belum bisa didamaikan, ya harus tarik ulur lah. Masa kita harus memaksa? Kan tidak bisa juga maksa orang, ayo damai sekarang. Kayak anak-anak ya enak aja ditarik, salaman kamu kan gitu ya. Nanti anaknya salaman, orang tuanya tak salaman sampai mati. Ya. Kan ada tuh anak tetangga dengan tetangga kan, gara-gara anak bermasalah tuh tetangga tuh. Anaknya suruh salaman anaknya, main lagi dia. Ibunya dengan ibunya ini nggak pernah akur sampai pindah rumah. Yang satu ke Batam Center, yang satu ke Barelang, nggak ketemu. Padahal anak sudah akur kan. Apalagi yang bertengkar ini orang tua ya. Pamannya merasa bahwa yang bertengkar ini paman-paman atau bibi-bibi yang usianya jauh kan itu ya. Nah, itu perlu pendekatan yang ekstra karena kan sama dengan mendamaikan orang tua. Itu harus dilembutkan hatinya. Apalagi orang tua awam ya. Ya saya kira pertama ya berdoa kepada Allah supaya kedua-duanya dilembutkan hatinya. Kemudian juga upayakanlah cari orang ketiga untuk mendamaikan. Terkadang kalau kita tidak sanggup mendamaikan orang, cari orang yang bisa mendamaikan orang tersebut. Ya. Jangan kemudian kita tidak bisa dipaksakan juga. Cari orang ketiga, cari ustadz, cari apa gitu ya, supaya yang disegani orang yang bertengkar itu. Kalaupun sudah diupayakan, ya sudahlah, ya kan. Berdoa saja kepada Allah Azza wa Jalla, nanti lain waktu lagi mulai lagi. Tapi jangan sampai kemudian kita dikalahkan dengan setan. Setan kan begitu. Kalau kita berdoa, berdakwah kemudian tidak pernah berubah, akhirnya dia mengatakan ya sudahlah, ngapain saya dakwai dia, nggak berubah-berubah juga. Itu setan menang di situ. Karena tugas kita berdakwah itu bukan memaksa orang mengikuti dakwah kita, tapi menyampaikan kebenaran sampai kepada dia, sampai dia sadar. Kalau tidak sadar-sadar memang taufik milik Allah, tapi jangan berhenti berdakwah gitu maksudnya. Sebab kalau sampai berhenti berdakwah, masuk pada hadis tentang kisah Bani Israil. Ketika ada dua orang yang bersaudara, yang satu soleh, yang satu tidak soleh, akhirnya yang soleh ini bosan mendakwai kawan yang tidak soleh karena tidak sadar-sadar. Salah pula dia mengucap dan mengatakan, demi Allah kalau engkau tidak tobat, ku jamin kau tidak akan keluar dari neraka, ku jamin kau tidak akan diampuni dosanya. Padahal dua kalimat ini kalimat takdir. Jangan ngomong seperti itu. Sorga dan neraka itu milik Allah. Kita tidak berhak mengatakan ku jamin kau tidak akan keluar dari neraka. Loh, neraka ini milik Allah. Kita bisa jamin pula. Kau tidak akan diampuni. Ampunan milik Allah. Hanya gara-gara salah ngomong padahal niatnya baik kan. Dia sudah bosan menasihati karena tidak sadar-sadar. Akhirnya mengucapkan kalimat yang di luar kesadaran dia. Akhirnya melewati takdir Allah. Dari situ ketika dua-duanya diwafatkan, justru yang orang soleh ini dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena tidak bertobat dari lisannya, tidak mencabut kata-katanya. Yang jahat ini di ujung hayatnya dia tobat, masuk surga dia. Itu menunjukkan ampunan milik Allah. Nah, jadi ketika menasihati juga jaga kata-kata, nah, gitu ya. Jangan sampai seperti orang ini. Wallahu a'lam. Iya. Kalau sudah gitu kalau sudah itu suka sama kamu, itu suka sama kamu, itu
sudah dibongkar sama orang itu jadi tidak sembunyi lagi. Maksudnya orang awalnya sembunyi-sembunyi. Iya, kan nggak ada tahu. Terus dibongkarnya sama dia cerita sama kawan. Itu udah nggak sembunyi lagi ya udah. Itu namanya. Iya gini Om, kalau maksudnya kita menasihati itu sembunyi-sembunyi. Yang penting kita nasihati. Oh sedekah, oke, afwan. Sedekah sembunyi-sembunyi dibongkar sama siapa? Orang yang disedekahkan. Iya. Orang yang menerima sedekah. Iya, terima. Keceplosan bahwa yang ngasih sedekah itu si Anu gitu. Iya. Caranya sedekahnya lewat orang. Maksudnya dia diceritakan kepada orang itu muji atau ngenyek gitu bahasanya ya. Iya maksudnya ketika orang membongkar sedekah itu memuji atau menjelek-jelekan. Di sedekahnya itu sedikit kali, kaya-kaya sedikit itu kan jelekin namanya ya. Memuji. Ya kalau memuji ya tidak apa-apa, karena kan yang membongkar bukan orang yang bersedekah. Kalau seandainya ada pujian karena sedekahnya, maka itu kata Rasul busyrul ajil, tilka busyrul ajil, itulah kabar gembira yang didahulukan di dunia sebelum akhirat. Ya, kalau ada orang memuji karena amalan kita, berarti itu kabar gembira yang Allah segerakan di bumi sebelum di akhirat. Nah, tapi perlu jaga hati. Seperti ibu ini naik haji, tidak ada kepikiran ingin dipanggil Bu Hajah tuh, sama sekali. Ya. Tapi karena orang tahu ibu haji, akhirnya pulang aja kemana Bu Hajah. Padahal ibu tidak mau dipanggil itu. Berarti panggilan itu bukan ria, bukan karena ingin dipanggil hajah, tidak. Karena tidak ada niat saya ingin melakukan rukun Islam aja kok dipanggil Bu Hajah, berarti tilkal busyra al ajil, itulah kabar gembira yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Tapi tetap jaga hati. Artinya yang manggil Bu Hajah ya biasa saja hati itu. Yang manggil nama juga ya biasa saja. Artinya pujian dan celaan juga tidak merubah hati, gitu maksudnya ya. Karena kalau kelamaan dipanggil Bu Hajah, sekali dipanggil namanya langsung nggak mau nengok dia. Ya, itu sudah bukan kabar gembira yang disegerakan lagi, itu sudah kemasukan virus riya namanya. Ya nggak apa-apa sih pujian. Makanya kalau memang yang dibongkar, cara sedekahnya gantilah, titipkan sama orang, jangan kasih tahu, ya kan? Atau selipkan di pintu rumahnya, dimasukkan itu, hamba Allah, gitu ya. Ya. Nggak usah tersinggung lah. Kenapa tersinggung? Bukan, bagi orang yang bersedekah, kalau seandainya sedekahnya dibongkar dan bongkarnya itu baik-baik saja, tidak ada masalah, ya cukup nasihati. Datang ke orang itu, janganlah jangan kasih tahu orang saya sedekah sama begitu ya. Ya kalau dia mengatakan nggak apa-apa, bukan orang baik gitu, pamannya begitu, ya sudah biarin aja, apalagi asal jaga hati saja. Kecuali kalau seandainya jelek, banyak disedekah ini ngomel-ngomel, gaji besar suaminya sedekah 10.000, itu kan. Itu dah orang-orang gak bersyukur, udah dikasih masih ngomel kan, nah itu udah jelek tuh prestasinya, ya udah nggak bagus. Tapi kalau pujian, masya Allah dia baik tuh, masya Allah, nggak masalah. Apa masalahnya? Bukan sesuatu yang dosa. Kalau memang ada yang memuji dia lantaran sedekahnya, tapi jangan over ketika ada pujian kemudian besar kepala gitu. Makin ditambah lagi, biar dia cerita lagi, tambah lagi cerita lagi. Nah, itu namanya promosi gitu. Wallahu a'lam. Oke. Ada saudara yang sudah tahun bulan yang positif di bank. Oke. Menurut Islam dan kalau
Deposit di bank, riba ya. Ya uang riba di bank itu harus diambil. Uang riba di bank itu harus diambil. Jangan sampai tidak diambil. Kemudian setelah diambil diapakan? Setelah ambil boleh kita disedekahkan kepada fakir miskin. Tak masalah. Uang riba itu boleh diberikan kepada fakir miskin, atau kepada jalan-jalan, atau kepada solokan, jembatan, tak masalah. Tapi niatnya bukan niat sedekah. Ingat ya, niatnya takhallus, ingin melepaskan uang sial. Jadi kita dapat pahala itu dari niat ingin melepaskan riba, bukan dari sedekah. Boleh umpamanya ada saudara, ada tetangga punya utang, pakai uang riba aja, bayar pakai uang riba ini, ya. Atau ada orang sakit tetangga, punya biaya, nggak apa-apa. Ulama bolehkan, tidak ada masalah. Walaupun ada yang membatasi uang riba itu hanya diperbolehkan untuk yang sifatnya dihinakan saja, jalan, jembatan dan yang lainnya. Tidak, bisa untuk orang sakit. Tapi sekali lagi niatnya bukan untuk sedekah, tapi niatnya takhallus, melepaskan diri dari riba. Di situ letak pahalanya. Melepaskan dari uang sial, kasihkan orang. Wallahu a'lam. Iya. Tuh belakang tuh. Nah, kasih mic-nya ke belakang. Waalaikumsalam. Mengenai pilihan ya, kita mau menanyakan jika orang sore terus ada bisikan apa yang jadi akan ada bisikan hati. Bisikannya berupa apa tadi? Oh gitu. Oh iya, senanglah kalau dipuji orang itu ya. Berarti perlu meluruskan niat supaya balik itu pahalanya. Pamanya gini, awalnya ikhlas Bu. Awalnya ikhlas. Sudah dikasihkan ke orang, terbentik riya karena dipuji. Itu pahalanya hilang. Tapi pahala bisa kembali kalau diluruskan lagi niatnya. Luruskan lagi niatnya supaya pahala sedekahnya balik gitu maksudnya. Tapi kalau terus ria, hilanglah itu pahalanya. Tapi sekali lagi dengan catatan pada awal sedekah dia ikhlas. Tapi kalau dari awal sedekah dia ria, ya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Iya, maksudnya di was-was itu kan dari setan itu kan. Ya kita ta'awud saja kepada Allah. Ya Allah, ini nggak benar ini. Yang penting kan awal sedekah niatnya ikhlas, itu yang penting. Kalau di tengah kemudian ria, namanya manusia terkadang kan dengan pujian-pujian itu besar kepala. Itu hilangkan rianya supaya pahalanya balik gitu maksudnya ya. Tapi kalau dari awal sudah ria, yang dapat apa-apa walaupun di tengahnya ikhlas. Ini sholat nih, lillah, Allah. Udah 2 rakaat nih, ya kan? Datang ustaz sebelahnya, dilamain aja sholatnya. Biar ditengokin ustaz di sholat saya lama. Di akhir sholat, astagfirullahaladzim, ini ria nggak boleh. Diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan rianya. Ya. Kemudian 2, lillah, sholat. Ria, sampai akhir ria, tidak diterima. Yang ketiga, dari awal memang ria. Saya ingin contohkan nih. Umpamanya ini ibu-ibu lagi datang nih mau apa? Majelis taklim di sini. Kemudian satu orang tahiyatul masjid. Lama sekali itu, sampai selesai ngaji baru selesai. Umpamanya kan. Itu niatnya memang ria tuh kan. Dari ria ya itu dari awal pun walaupun akhirnya diikhlaskan pun tidak diterima karena lihat awalnya. Innamal a'malu binniyah. Lihat niat awalnya itu yang menentukan amal itu. Jadi kalau seandainya ibu tadi sedekah ikhlas, kemudian setelah disedekahkan kok muncul ria karena ada pujian orang, hilangkan perasaan itu, waswas dari setan itu. Ya bisikan seperti itu, nggak benar ini, nggak benar. Ya. Wallahu a'lam.
Ya, saya kira cukup. Dan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.